Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Negeri 1 Grogol, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan mengenai aksi nyata saya pada modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Suasananya gerah tapi tetap semangat. Oke. Oh ya, hari ini yang nggak masak siapa anak-anak? Ini kenapa? Ini saja? Oke. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa diberi pelajaran, diberi kenikmatan berupa bisa bersekolah. Nah, untuk hari ini saya yakin suasana hati kalian sedang berbeda-beda. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, karena ini sudah jam ke-8, Ibu ingin tahu suasana hatimu. Oke, siapkan pulpen, alat tulis, tidak harus pulpen ya, alat tulis. Silakan kalian tuliskan nama di sini, ya. Kemudian ditempelkan di sini. Jadi suasana hati apakah yang sekarang sedang kalian rasakan? Kalau kalian sedang takut, apa mungkin sedang boring, atau mungkin marah, sedih, bahagia, atau itu capek, gitu ya. Silakan tuliskan karena Ibu yakin kalian kan sudah dewasa, sudah besar. Jadi kalian bisa menyadari diri sendiri, punya kesadaran diri. Sadar, oh aku itu sedang marah, tapi marahku kenapa? Nah, itu artinya kalian menyadari diri sendiri dalam situasi seperti apa. Oke, yang sudah boleh langsung ditempel di depan. Sudah semua ya? Kita lihat bersama ya. Di sini saya penasaran dulu sama satu yang berbeda. Dia sedang sedih. Yoga sedang sedih. Boleh tahu Yoga sedihnya? Kalau memang itu tidak ingin diungkapkan tidak usah. Minimal Yoga sudah sadar dari hati sendiri, saya sedang sedih. Iya. Kalaupun mau diungkapkan kita terima. Kalau memang itu sifatnya privacy, ya sudahlah Bu, itu saya saja yang tahu. Minimal Yoga sudah sadar kalau saya itu sedang sedih. Nah, kalau sudah sadar, tahu kalau sedih, berarti Yoga harus bisa bagaimana caranya untuk mengelola diri. Seperti itu ya. Mau diungkapkan atau tidak sedihnya? Boten, ya. Oke, jadi intinya bahwa hatinya sedang sedih. Yang sedih sudah, yang boring sudah, yang bahagia sudah. Oke, minimal kalian sudah tahu bagaimana cara mengenali emosi diri, kemudian mengelola. Nah, karena seharian sudah pelajaran, ada matematika sama tadi apa jam kedua? Sosiologi ya, sosiologi dan seterusnya kita dapat yang terakhir. Maka kita lihat sejenak, ada tayangan di papan. Nah, ini nanti akan Ibu putar
lanjutkan semua aktivitas. Kalau tadi mungkin masih tengok-tengok Google Classroom ya, ada tugas apa, di laptop lihat tugas apa, hentikan sejenak. Nah, kemudian taruh tangan di tempat yang kalian nyaman, bisa di meja, bisa di paha, tegakkan badan. Nanti saat ibu putarkan musik, silakan kalian diam, rasakan, dengarkan apa nanti yang ada di pikiran kamu. Itu ya, siap ya? Siap. Posisi relax. Pejamkan mata. Silakan pejamkan matanya, rasakan. Mendengarkan beneran ya? Iya. Bagaimana rasanya? Ada yang mau mengungkapkan? Kalau tadi kan seharian sudah penat belajar, tadi yang yoga sedih dari rumah. Setelah mendengarkan ini, ada yang mau berpendapat yang dirasakan? Andre? Susah diungkapkan. Susah diungkapkan. Tetapi ada sesuatu yang enak. Iya. Jadi lagi yang ada pendapat yang lagi, kalau Andre bilang rasanya enak, susah diungkapkan. Ada yang mau berpendapat? Ya. Saya teringat pahlawan masa lalu. Teringat pahlawan masa lalu ya. Jadi yang muncul di benaknya teringat pahlawan masa lalu. Yang lain? Ya itu. Kalau saya sih rasanya yang terharu karena mendengar lagu tersebut seolah-olah kita sebagai masyarakat Indonesia itu yang apa itu kayak bermakna sekali gitu loh. Jadi apa itu tanah air kita. ya, jadi bermakna dengan tanah air. Ada yang merasa fresh, ada yang merasa syahdu, segar gitu rasanya ya. Ada yang sampai ngantuk enggak? Nah, sebenarnya bisa. Jadi kita memutar lagu begini bisa muncul di alam bawah sadar kita sampai ngantuk tertidur. Tetapi tujuan kita masuk di alam bawah sadar tetapi tidak sampai tertidur, kita bisa merasakan bagaimana tubuh kita bereaksi setelah mendengarkan musik. Nah, ini namanya adalah teknik kesadaran penuh, mindfulness. Jadi sebelum kita memulai aktivitas, silakan dimulai dengan kesadaran penuh. Kalau tadi mungkin dari habis istirahat sudah capek naik turun tangga, kemudian kamu boring, capek gini jam segini itu ya. Dengan gini kamu bisa kembali ke kesadaran penuh lagi dan siap untuk belajar. Seperti itu ya. Oke, next. Cukup kita mulai awalnya, kita lanjut. Oke, hari ini setelah kemarin kita penilaian harian mengenai litosfer, hari ini kita masuk kepada bab atmosfer. Tadi yang seperti Ibu sudah tampilkan di awal, kita memulai materi atmosfer. Kalau litosfer kemarin kita fokusnya membahas mengenai tanah, kemudian ada lagi batuan, ada lagi lapisan bumi. Nah, hari ini kita membahas mengenai atmosfer. Nah, seperti apa atmosfer? Saya yakin tadi malam sudah ada yang baca. Sudahkah? Belum. Oke, enggak apa-apa. Tadi malam enggak belajar enggak apa-apa. Yang penting hari ini kita mulai baru dengan belajar. Oke. Anak, mari kita lihat tayangan ini ya. Jadi ada mengenai awal mula terbentuknya atmosfer bumi. Udara sangat berperan penting bagi kehidupan. Keberadaan udara itulah yang membuat kita bisa bernapas hingga saat ini. Karena tanpa udara, manusia, hewan dan tumbuhan tidak dapat hidup. Tapi apakah kalian tahu ternyata
udara yang kita hirup dalam kehidupan sehari-hari ternyata berasal dari atmosfer bumi kita. Atmosfer adalah lapisan-lapisan gas yang menyelimuti sebuah planet. Mungkin tentu kita juga termasuk lapisan gas penyusun sebuah atmosfer. Atmosfer terbentuk karena planet memiliki gaya gravitasi, di mana gaya inilah yang menarik segala macam benda ke. Itu tadi sekilas mengenai atmosfer bumi, kemudian lapisan-lapisan udara yang ada di atmosfer. Nah, sudah mulai ada gambaran ya, apa itu atmosfer, apa itu fenomena cuaca, apa itu lapisan-lapisan atmosfer seperti apa. Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Kemarin Ibu sudah mengamati bahwa kalian itu punya gaya belajar yang berbeda-beda. Ada yang audio, jadi dengan mendengarkan, ada yang visual dengan membaca, dan kinestetik. Nah, kalau kinestetik, Ibu sudah tahu ya, yang hobinya jalan kemana gitu ya. Oke, yang pertama adalah kelompoknya Aquarita ya. Oke, silakan dibagi 4 kelompok ya. Silakan. Nah, mari. Berdoa ya, enggak. Mas, sebelum kita lanjutkan, mari kita kembalikan fokus kita. Oke, silakan berdiri. Ayo berdiri. Gitu ya. Oke, silakan kita kembali fokus. Kita pakai teknik STOP. Hentikan semua kegiatan ya. Stop. Hentikan semua kegiatan. Sudah, relax. Pejamkan mata. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik dari hidung, rasakan, keluarkan. Tarik dari hidung lagi. Kita kembali fokus, kita lanjutkan presentasi. Yuk, kelompok mana yang siap dulu presentasi? Kelompok 2. Oke, kelompok 2. Tepuk tangan. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan peta konsep kami yang menjelaskan tentang atmosfer. Atmosfer merupakan lapisan udara yang melindungi bumi. Atmosfer dibagi menjadi 5 bagian. Dari lapisan terbawah, yang pertama troposfer. Demikian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Jabot dari kelompok ya. Nah, yang berikutnya silakan kelompok 1 dulu atau kelompok 3? Kelompok 1 atau 3? 3. Oke, kelompok 3. Nah, hari ini kita sudah belajar bersama mengenai apa itu pengertian atmosfer, kemudian lapisan-lapisan atmosfer. Nah, tentunya kalian sudah bisa merefleksikan diri ya, apa itu atmosfer. Ada yang mau berpendapat? Yuk, apa itu atmosfer? Ya, Andre silakan. Atmosfer adalah lapisan
udara yang menyelimuti bumi yang bertugas melindungi bumi dari benda-benda langit dan lain-lain. Ya, jadi itu tadi yang sampaikan Andre ya, lapisan udara yang melindungi bumi dari benda-benda langit maupun tempat terjadinya peristiwa cuaca. Kemudian apalagi yang bisa kita dapatkan dari pelajaran hari ini? Tentang lapisan atmosfer. Mengenal tentang lapisan-lapisan atmosfer bumi. Ada berapa tadi? 5. Ada 5. Mulai dari troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan terakhir eksosfer. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, silakan Ibu sudah siapkan soal penilaian di Google Classroom. Silakan bisa diakses di HP-nya masing-masing. Waktu kita 5 menit. Tenang, soalnya hanya 5. Oke ya, silakan. Oke, waktunya habis. Silakan dikirim. Sudah kirim ya? Sudah. Nah, hari ini usai sudah pembelajaran kita. Nanti, jam terakhir ya? Sudah tidak ada lagi ya? Oke, hari ini sudah kita cukupkan sekian pelajaran hari ini. Apabila ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf. Silakan salah satu mimpin doa, kita pulang. Untuk menutup pertemuan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bu akhiri pertemuan hari ini. Sampai ketemu untuk pertemuan lusa ya, kita jadwalnya. Silakan nanti kalian lihat materi-materi yang ada di GC untuk materi pembelajaran berikutnya. Oke, kalau pertemuan berikutnya kelihatannya bukan absen kalian ya. Jadi yang tatap muka adalah absen 1 sampai 19 ya. Oke. Nanti kalian bisa lihat di GC materinya seperti apa sama kegiatannya. Nanti kita pakai Meet buat kalian yang di rumah. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Perasaan saya ketika saya mulai melaksanakan perencanaan dan juga pelaksanaan proses pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik KSP adalah saya merasa sangat tertantang dan juga merasa sangat senang. Kenapa saya merasa tertantang? Karena di sini saya harus bisa memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan juga teknik KSP. Unsur-unsur diferensiasi dan juga teknik KSP ini harus saya terapkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, saya merasa senang karena di sini ada usaha guru dalam memfasilitasi potensi-potensi siswa yang berat. Saya juga melaksanakan 2 diferensiasi dalam proses pembelajaran kali ini, yaitu diferensiasi proses dan juga diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses, saya membagi kelompok murid saya berdasarkan kompetensi. Saya membagi mereka menjadi 3 kelompok dan juga saya memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan atau menghasilkan karya sesuai potensi dan bakat mereka masing-masing. Karya yang mereka hasilkan bisa berupa poster, video, kemudian ada juga yang ini. Pembelajaran yang saya dapatkan setelah saya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik KSE yaitu yang pertama, saya bisa belajar bagaimana cara memetakan kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minatnya, kesiapan diri, dan juga profil gaya belajar mereka. Yang kedua, saya belajar bagaimana menyusun sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi dan juga teknik KSE yang tepat. Saya juga belajar bagaimana menyusun sebuah media pembelajaran yang memperhatikan kebutuhan murid saya berdasarkan gaya belajarnya, baik dari gaya belajar visual,
kinestetik maupun auditori. Kemudian saya juga mengembangkan sebuah bahan ajar materi yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, pembelajaran yang saya dapatkan adalah ternyata bahwa bakat dan minat masing-masing anak itu berbeda-beda. Sehingga dengan adanya diferensiasi produk, maka mendorong murid saya untuk mengembangkan bakat minatnya. Jadi mereka bisa menghasilkan sebuah produk yang sesuai dengan keinginan mereka tanpa adanya paksaan, sehingga anak-anak mengerjakan dengan lebih merdeka, lebih bebas, namun tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang keempat, tentunya pembelajaran yang saya dapatkan adalah bagaimana penggunaan teknik ASE yang tepat dalam sebuah proses pembelajaran, sehingga ketika kita sudah menentukan sebuah materi dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai, maka akan memilih teknik ASE mana yang tepat sehingga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Refleksi saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan teknik ASE ini adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga teknik ASE, maka seorang guru mampu melayani muridnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Hal ini tentunya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru itu hanyalah menuntun, bahwa anak itu sudah mempunyai kekuatan dan kodratnya masing-masing. Sebelum mengenal pembelajaran ini, dulu saya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga menerapkan teknik ASE. Dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi dan teknik ASE ini, tentunya bisa saya terapkan dalam pembelajaran selanjutnya untuk murid-murid saya. Dan tentunya saya akan terus berupaya untuk memetakan kebutuhan murid-murid saya berdasarkan minat, kesiapan, dan profil gaya belajar murid. Dengan memasukkan unsur-unsur diferensiasi, baik proses, konten, dan produk yang tepat, sehingga murid saya akan merasakan kemerdekaan dalam belajar. Karena bakat, minat, dan potensi anak-anak selalu diperhatikan oleh guru sehingga bisa berkembang dengan baik. Saya juga berharap bahwa dalam pembelajaran saya kali ini, saya bisa mengolah sosial emosional sehingga mereka bisa beradaptasi dan mempunyai semangat yang baru dalam proses pembelajaran.